Selamat berjumpa kembali bagi mahasiswa program studi pendidikan matematika dimanapun kalian berada. Kali ini bahasan yang akan kita sampaikan berkaitan dengan konsep keterbagian. Nah, konsep keterbagian ini digunakan pada mata kuliah struktur aljabar atau aljabar abstrak dan juga digunakan pada mata kuliah teori bilangan. Selamat mengikuti, semoga kalian semua mudah memahaminya. Kita awali dengan definisi keterbagian. Misalkan Z merupakan bilangan bulat, ya, lambang bilangan bulat itu Z ya. Kemudian M dan N merupakan anggota dari bilangan bulat dan M-nya tidak sama dengan 0. Maka lambang ini ya kita katakan M habis membagi N. Jadi ini disebut juga M habis membagi N ya. Artinya N itu sama dengan K kali M untuk suatu K anggota Z. Ya, jadi ini adalah definisi dari keterbagian. Contohnya 15 sama dengan 5 kali 3. Artinya di sini 3 habis membagi 15. Dan dapat juga dikatakan bahwa 5 habis membagi 15. Ya, demikian juga 15 itu sama dengan perkalian negatif 5 dengan negatif 3. Ya, artinya di sini negatif 5 habis membagi 15 dan juga negatif 3 habis membagi 15. 4 habis membagi 20. Ya, karena di sini 20 itu sama dengan 5 kali 4. Tadi lambang ya, lambang dari ini ya, M garis tegak N gitu. Ini dapat dibaca ya, M habis membagi N. Ya, dapat dibaca juga ini M merupakan faktor dari N. Ya, karena kalau M habis membagi N itu pasti M merupakan faktor dari N. Dan juga dapat dibaca N merupakan kelipatan dari M. Selanjutnya, teorema yang berkaitan dengan keterbagian. Jika M, N bilangan-bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0, maka yang pertama M habis membagi 0, 1 habis membagi N, dan N habis membagi N. Yang kedua, jika M habis membagi 1, maka M sama dengan 1 atau M sama dengan negatif 1. Yang ketiga, jika M habis membagi N dan N habis membagi K, maka M habis membagi K. Jika M, yang keempat ya, jika M habis membagi N dan K habis membagi R, maka MK habis membagi NR. Lalu yang kelima, jika M habis membagi N dan N habis membagi M, maka M sama dengan plus minus N. Lalu yang terakhir, yang keenam, jika M habis membagi N dan M habis membagi K, maka M habis membagi UN plus VK untuk sembarang bilangan bulat U dan V. Nah, di sini kita akan membuktikan sifat atau teorema yang nomor 1, 4, dan 6. Jadi hanya 3 saja yang kita buktikan ya, yaitu 1, 4, dan 6. Nah, bukti teorema yang 1 ya. Di sini jelas bahwa M habis membagi 0. Karena suatu bilangan apapun yang jika dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Jadi 0 itu sama dengan M dikalikan 0. Dengan demikian M habis membagi 0. Lalu jelas juga bahwa 1 habis membagi N karena
N sama dengan N kali 1. Ya. Akibat ini juga ya, bahwa N sama dengan N kali 1. Ya, akibat ini maka N juga habis membagi N. Jadi ini adalah bukti yang pertama. Lalu bukti yang keempat, M habis membagi N. Jadi yang keempat ini ya. Jika M habis membagi N dan K habis membagi R, maka MK habis membagi NR. Nah, buktinya M habis membagi N artinya bahwa N itu sama dengan perkalian M dengan suatu bilangan bulat. Katakan bilangan bulat tersebut A. Jadi N sama dengan M kali A. Demikian juga ya, K habis membagi R. Artinya R sama dengan perkalian K dengan suatu bilangan bulat. Katakan bilangan bulat tersebut adalah B. Lalu dikalikan N kalikan R, maka sama dengan MA dikali KB. Ya, jadi NR sama dengan MA kali KB. Nah, kita gunakan sifat asosiatif dan komutatif pada bilangan bulat. Ya, sehingga NR sama dengan MK kali AB. Nah, karena A anggota bilangan bulat, B juga anggota bilangan bulat, maka A kali B juga merupakan anggota bilangan bulat. Sehingga di sini MK habis membagi NR. Jadi ini bukti dari sifat yang keempat. Kemudian kita lanjutkan bukti sifat yang keenam. Ya. Yang keenam di sini ya, jika M habis membagi N dan M habis membagi K, maka M habis membagi UN plus VK untuk sembarang bilangan bulat U. Ya. Artinya ya, M habis membagi N. Artinya N itu sama dengan perkalian M dengan suatu bilangan bulat, katakan bilangan bulatnya H. Kemudian M habis membagi K. Ya. Artinya K sama dengan perkalian M dengan suatu bilangan bulat yang lain, katakanlah P. Ya, jadi di sini N sama dengan MH dan K sama dengan MP. Kemudian masing-masing persamaan ini ya, yang atas ini kita kalikan dengan U, yang bawah kita kalikan dengan V. Ya, maka diperoleh ya dengan U ya, sembarang anggota bilangan Z ya. Maka diperoleh UN di sini dikalikan U ya. UN sama dengan UMH. Ya, demikian juga kita ambil V sembarang ya anggota Z. Maka akan diperoleh ya, ini dikalikan V, VK sama dengan VMP. Kemudian kita jumlahkan ini dan ini kita jumlahkan. Maka diperoleh ya UN plus VK sama dengan UMH plus VMP. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini, persamaan yang di sebelah kanan, ini mengandung unsur M, jadi ada kelipatannya yang sama, yaitu M. Maka bisa kita gunakan sifat distributif ya, sehingga UN plus VK sama dengan M kali UH plus VP. Ya. Nah, di sini kan U anggota Z, V anggota Z, ya. U anggota Z, V anggota Z, ya. H anggota Z, P anggota Z, sehingga UH plus VP ini juga anggota Z, ya. Ini anggota Z.
Jadi dari persamaan ini, ya, di mana ini semua anggota Z, maka dapat disimpulkan bahwa M habis membagi UN plus VK untuk sembarang U dan V anggota Z. Demikian tadi kita sudah membuktikan 3 sifat ya dari suatu teorema tentang keterbagian ya, ada 6. Kita sudah membuktikan sifat pertama, keempat, dan keenam. Nah, silahkan untuk sifat-sifat yang lainnya dibuktikan sendiri untuk latihan. Saya akhiri saja pembahasan tentang keterbagian ini. Sampai ketemu kembali pada pembahasan berikutnya.